Lewati hari-hari ku tahu tak sendiri, adakah Tuhan selalu sertamu. Yang terjadi dalam hidup ini semua ada dalam rencana-Mu. Lewati hari-hari ku tahu tak sendiri, adakah Tuhan selalu sertamu. Percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Percaya, ku percaya, tiada yang mustahil.
buat hidup kita. Kita akan bersorak-sorai, kita muliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita
Puji Tuhan, sebentar ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menerima sebagian firman Tuhan. Biarlah kita akan menjadi indah karena Tuhan yang memberikan manfaat dalam kehidupan kita semua. Tuhan,
beribadah, memuji memuliakan Tuhan, dan kami akan dengarkan nasihat Tuhan. Kami butuh nasihat Tuhan supaya kami ke depan bisa lebih baik lagi, lebih tertata lagi, dibaharui lagi bersama dengan kuasa firman. Jika kami boleh Engkau dapati berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Buka bersama dengan saya Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat 23, kita akan belajar ada satu isi kasih Tuhan sini untuk kita perhatikan baik-baik. Amsal pasal 4 ayat 23. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kita sering mendengar nasihat, apalagi kalau kita lagi posisi bawaannya emosi, lagi bawaannya tidak bisa kendalikan diri, lalu teman memberikan nasihat, Pak, Bu, jaga hati. Jaga hati. Kenapa saudara? Orang berpikir kalau sudah bicara tentang jaga hati, itu kesannya adalah supaya kita jangan berbuat sembarangan, supaya kita bisa tahan emosi, supaya kita jangan sampai nanti bertindak untuk hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan. Memang betul. Tapi Alkitab ketika kita baca saudara, Tuhan menyuruh kita untuk jaga hati bukan karena masalah emosi saja, tapi karena itu menyangkut masalah kehidupan itu sendiri. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya waktu baca versi King James, saudara ya, saya baca tadi dalam bahasa Inggrisnya, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Jadi artinya gini, jagalah hatimu dengan segala penuh ketekunan dan kerajinan, karena dari situlah keluar semua persoalan hidup. Karena dari situlah keluar semua persoalan hidup. Jadi ternyata hati ini mempengaruhi semua apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bukan cuma masalah emosi saja, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa kita harus jaga hati itu ekstra. Ada apa rupanya dengan hati itu sendiri? Kalau kita pelajari di Alkitab ada banyak contoh, saudara ya. Orang-orang yang hebat, yang secara intelektual bagus, yang secara talenta luar biasa, hati gak dijaga, hancur dia. Contoh yang pertama siapa, saudara? Salomo. Salomo punya hikmat. Nanti sudah bisa baca dalam 1 Raja-Raja 3. Tidak tertandingi hikmat Salomo. Tapi hatinya lemah, gampang jatuh hati dengan banyak perempuan. Akhirnya dalam 1 Raja-Raja 11 kita katakan apa? Murtad dia. Terus contoh yang kedua siapa, saudara? Simpson. Simpson punya kekuatan yang tidak ada manusia sampai hari ini bisa tandingi dia. Ototnya itu luar biasa. Tapi hatinya lemah. Kalah dengan seorang perempuan, orang Filistin, namanya siapa, saudara? Delilah. Akhirnya dipotonglah rambutnya, dicomel matanya, jadi jelek mukanya. Itu gara-gara apa? Hati. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara. Saya temukan ada 6 dampak dari hati yang menyangkut kehidupan kita. Dan ini kalau kita nggak jaga, maka fatal lah hidup kita selamanya, saudara. Yang pertama, mari buka Amsal 24 ayat yang ke-10. Dampak hati yang pertama terhadap hidup kita, Amsal 24 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Poin pertama, dampak dari hati adalah mempengaruhi kekuatan menjalani hidup. Mempengaruhi semangat, gairah dalam menjalani hidup. Contoh, kalau saudara tadi berangkat dari rumah sudah bertengkar, bisakah saudara enak menyembah di situ? Bisa. Kita berangkat dari rumah sudah bertengkar ke tempat kerjaan kita, sekalipun kerjaan kita di rumah, di kantor kita, di tempat usaha kita, di toko kita, kita tahu apa yang mesti kita kerjakan, semua sudah terkonsep. Tapi kalau hati lagi kacau, satu pun pasti tidak ada yang beres kerja di sana, itu pasti. Kenapa? Hati lagi galau. Jadi dampak hati yang pertama adalah mempengaruhi kekuatan menjalani hidup, semangat menjalani hidup. Saya pernah baca satu artikel, saudara. Ada seorang tentara Amerika, saya lupa tahun berapa ya, diperbantukan waktu itu untuk perang Vietnam.
Lalu tentara ini turunkan di bandara Meksiko karena sudah selesai perang. Keluarganya ada di Meksiko City. Nah, waktu di bandara itu si tentara ini nelpon. Waktu itu kan belum ada handphone, jadi ditelepon pakai teleponnya bandara. Diteleponlah ke rumah, yang terima bapaknya. Bapaknya senang sekali. Aduh, puji Tuhan anak, kamu bisa selamat ya. Soalnya papa dengar banyak teman-temanmu yang gugur. Kamu lekas pulang nak ya. Nah, si anak ini bilang gini, iya pak, aku akan pulang. Tapi aku ada bawa teman satu orang, kasihan dia. Kemarin dia kena mortir, tangan kanannya tidak ada, kaki kirinya tidak ada. Jadi dia gak punya keluarga, dia bersama dengan aku sekarang. Aku berencana mau bawa dia ke rumah kita tinggal. Kira-kira menurut bapak bagaimana? Si bapak nggak jauh sudah. Jadi lama ditelepon itu sampai si anak bilang, halo pak, ya apa pak? Akhirnya bapak menjawab, nak ini saja nak ya. Kita kalau ngurus orang cacat itu susah. Coba suruh dia cari aja tempat yang lain, siapa tahu dia punya teman-teman sekitar daerah situ. Si anaknya bantah, nggak ada temannya pak, cuman aku temannya satu-satunya. Masa aku tinggalkan sendiri di sini? Apa salahnya dia ikut kita? Si bapak ngotot juga, sudahlah, nah itu orang lain. Sudahlah, kamu pulanglah. Ini mamamu nunggu kamu ini. Tiba-tiba si anak langsung matikan telepon. Terus, tidak ada komunikasi lagi. 4 hari kemudian, kepolisian Bandara Meksiko mendatangi si bapak ini, orang tua si laki tadi itu. Lalu mengatakan bahwa bapak, ibu ikut kami ke bandara, anaknya bapak bunuh diri. Jadi anaknya ini lompat dari lantai atas bandara itu, saudara ya, hotel situ, mati. Si bapak heran, kenapa anakku sampai bunuh diri? Akhirnya waktu dia berangkat ke sana, saudara, waktu dibuka kantong jenazah, kagetlah dia karena ternyata anaknya tidak ada tangan kanannya dan tidak ada kaki kirinya. Jadi dialah rupanya orang cacat itu. Dia rupanya dalam perang dia mengalami masalah cacat tubuh karena kena mortir, dan dia belum bisa terima kenyataan dirinya. Dia masih berpikir, aku sudah gak ganteng lagi, aku tidak tegap lagi, aku tidak tampan lagi, dan aku tidak bisa bekerja apa-apa. Apa yang bisa aku lakukan seperti sini? Perusahaan mana yang mau pekerjaan aku? Di Kopsu sendiri, tempatku tentara sudah nolak aku. Jadi dia masih bergumul untuk menerima kenyataan dirinya. Tiba-tiba bapaknya berkata, nak, kita ngurus orang cacat itu susah. Itu pedang nancap di sini. Akhirnya dia berkata, ya kalau gitu untuk apa aku hidup? Mati lagi. Padahal saudara, kalau kita lihat ya, ada banyak orang yang mungkin tidak punya tangan, tidak punya kaki, masih bisa hidup sampai sekarang kan? Bisa berkarya luar biasa. Kayak penginjil Nick yang dari Australia itu dipakai luar biasa. Ini masalah apa? Masalah hati. Kalau hati sudah terganggu, semangat hidup, kekuatan hidup pasti akan hilang. Ini dampak pertama. Makanya kita katakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu yang pertama. Dan kedua, apa dampak dari hati? Dampak dari hati kedua adalah terhadap cara pandang kita melihat masalah dan orang. Cara pandang kita melihat masalah dan orang. Mari kita lihat contoh dalam 1 Samuel 18. Kita akan banyak buka ayat pagi ini, saudara ya, ini pengajaran. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Di sini seorang Saul hatinya terluka karena satu pujian yang lebih menyanjung Daud anak buahnya daripada dia seorang raja. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Tetapi lalu panggil amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu apa saudara? Mendengki Daud. Pertama dia sebal, lalu dengki. Akhirnya setelah itu kalau saudara baca, Daud berusaha dibunuh oleh akibat sakit hatinya Saul, karena ada lagu yang lebih menyanjung Daud anak buahnya, dikatakan Daud itu mengalahkan berlaksa-laksa, sementara dia sebagai raja hanya beribu-ribu saja. Sejak itu, Daud yang adalah orang benar,
yang tidak pernah bikin salah kepada Saul. Sejak itu di mata Saul semuanya itu salah. Ketika saudara ya, kalau ini sudah nggak beres, semua orang benar pasti salah. Makanya hati-hati dengan hati. Saya pernah dapat ada satu cerita artikel saudara ya. Ada seorang bos ini masuk kantor. Kebetulan kantornya itu kan di atas gedung besar saudara ya. Kan kita kalau lihat perkantoran di gedung-gedung itu kan rata-rata ruangannya itu ruangan kaca semua. Jadi bisa lihat satu sama lain itu saudara. Jadi bos bisa memandang anak buahnya dari dalam, tapi dari luar nggak bisa lihat ke dalam kaca. Nah datanglah dia, nah waktu masuk cleaning service lagi bersihkan ruangannya dia. Si bos masuk lalu bilang, selamat pagi bos. Terus dia tunggu cleaning service, dia duduk di kursinya, cleaning service dirapikan, lalu pamit keluar. Si bos berkata dalam hatinya gini, aku kepingin beli roti, sarapan, jadi sempat sarapan saudara ya. Terus dia roro ke kantongnya mengambil dompet. Waktu dia mau cari dompet dulu, nggak ada ya, nggak ada. Terus dia buka tasnya di luar, nggak ada, makin panik dia. Akhirnya dia buka lemari, nggak ada semua. Bingung, siapa yang ngambil dompet gua? Lagi posisi panik begitu, dia lihatlah keluar. Ternyata cleaning service itu ada di luar sana di pojok, lagi menatap ke ruangan si bos. Si bos lalu berpikir, oh ya iya, tadi kan dia bersihkan ruangan ini, memang dasar ini orang. Lalu akhirnya dia keluar panggil, kamu sini. Datanglah cleaning service saudara ya, tergopoh-gopoh begitu. Ada apa bos? Maaf ya, tadi kamu ngambil dompet saya ya? Loh, enggak ada bosnya, enggak ada. Jangan bohongin kamu kan tadi bersihkan ruangan saya. Kamu memang enggak tahu diri, wow. Karena nada tinggi begitu saudara ya, ditambah lagi cleaning service juga nada bilang, aduh, sumpah bos, sumpah. Karyawan yang lain pun masuk. Ada apa bos? Ini loh, ini orang nggak tahu diri. Sudah tahu dia datang di sini tadi bersihkan ini, pasti ngambil dompet saya. Bagi posisi puncak emosi begitu saudara, tiba-tiba HP si bos bunyi. Yang telepon istrinya. Istrinya bilang apa? Pak, dompetmu ketinggalan. Rupanya saking buru-burunya si suami ini saudara, si bos ini, dompetnya ada di rumah. Lalu dia malu saudara. Perhatikan ya, hati kalau sudah nggak beres, orang benar pun salah. Cara pandang kita lihat orang dan masalah ini apa? Keliru total. Makanya kita katakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi dampak yang kedua dari hati adalah terhadap cara pandang kita melihat orang dan masalah. Yang ketiga adalah terhadap perkataan. Buka Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Mengapa hati harus dijaga dengan ekstra? Dampak yang ketiga ini adalah terhadap perkataan. Lukas 6 ayat 45, demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Karena yang diucapkan dari mulutnya itu meluap dari hatinya. Kalau hati kita baik, maka keluarlah kata-kata yang baik. Kalau hati kita tidak baik, sangat gampang bagi kita untuk keluar kata-kata yang kasar. Contohlah saudara ya, kalau kita lagi posisi dapat berkat, kita mengalami ada satu hal yang sukacita, tidak akan mungkin keluar dari mulut kita tuh kata makian tunda. Pasti keluar dari kata-kata keluar dari kita apa dulu? Dari keluar kata-kata dari mulut kita apa saudara? Puji Tuhan, haleluya, hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu kalau hati kita lagi senang. Tapi kalau sudah tersinggung dikit saja, sangat gampang kita bicara kasar, sangat gampang. Saudara, di Alkitab ada seorang hamba Tuhan yang sudah dianggap sebagai seorang nabi. Dia penasihat Raja Daud dan Absalom, namanya Ahitofel. Tapi ternyata dia memberikan satu statement perkataan yang enggak benar. Kalau sudah baca dalam sejarahnya, Absalom sama Daud itu lagi berseteru. Ini bapak sama anak. Nah, seorang pembina rohani kalau melihat jemaatnya lagi bertikai, seharusnya kan dia berdiri menjadi penengah atau bapak ibu. Harusnya begitu. Ini enggak, justru memperkeruh keadaan. Dia mempengaruhi dan mengompori Absalom untuk berbuat tindakan yang enggak betul supaya semakin dibenci rakyat, dibenci oleh bapaknya, si Daud. Dan orang-orang yang membenci Daud akhirnya pro dan mendukung Absalom. Coba kita lihat kasusnya. Dalam 2 Samuel 16, 2 Samuel 16, kita mau lihat nasihat yang seperti apa yang Ahitofel berikan. 2 Samuel 16 ayat yang ke-20.
sampai 21. Saudara bisa nilai sendiri nasihat ini benar atau tidak. 2 Samuel 16 ayat 21 sampai 22, saudara, maaf. 2 Samuel 16 ayat 21 sampai 22. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah pundi-pundi ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundi-gundi ayahnya di depan mata seluruh Israel. Coba bayangkan ya, seorang hamba Tuhan, penasehat keluarga kerajaan, memberikan nasihat, hei Absalom, tiduri istri-istri bapakmu itu, supaya nanti semua orang yang benci dengan bapakmu mendukung engkau. Kira-kira nasihat ini benar gak, saudara? Ya pasti gak benar lah. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa orang selevel Ahitofel yang sudah dianggap sebagai seorang nabi, hamba Tuhan yang luar biasa, kok bisa keluar statement seperti itu? Kenapa kok kata-katanya gak kena seperti itu? Kenapa? Banyak penafsir berkata ini adalah karena sakit hati. Sakit hati kenapa? Karena ternyata cucunya si Ahitofel pernah diperkosa oleh Daud. Siapakah cucunya itu, Bapak Ibu? Batseba. Mari buka 2 Samuel 11. 2 Samuel 11 ayat 3. Penafsir banyak mengatakan inilah sumbernya. 2 Samuel 11 ayat 3, perhatikan saudara. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah, perhatikan, Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Batseba binti Eliam, binti menandakan dia anak dari siapa. Jadi kalau Batseba binti Eliam berarti Batseba anaknya Eliam. Informasi pertama kita sudah tahu, Batseba anaknya Eliam. Lalu apa hubungan dengan Ahitofel? Buka 2 Samuel 23 ayat 34. 2 Samuel 23 ayat 34. Dikatakan di sana, Elifelet anak Ahasbai orang Maakah. Eliam anak siapa, saudara? Ahitofel orang Gilo. Jadi kita dapatkan informasi yang kedua, Eliam itu adalah anaknya Ahitofel. Batseba anaknya Eliam, Eliam anaknya Ahitofel. Jadi kesimpulannya, Batseba adalah cucunya Ahitofel. Jadi inilah kesimpulan, kenapa seorang hamba Tuhan sekaliber Ahitofel kok bisa keluarkan nasihat yang gak betul? Karena dia sakit hati. Jadi makanya saudara, kalau saudara bermasalah dengan hati, maka itu akan mempengaruhi perkataan. Amsal 21 ayat 23, coba kita buka saudara. Amsal 21 ayat 23. Orang kalau sudah tidak bisa kendalikan perkataannya gara-gara hatinya kacau, maka yang terjadi adalah kesukaran hidup. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kalau sudah nggak bisa jaga lidah, nggak jaga mulut, maka dia akan dikelilingi dan dikepung oleh kesukaran itu sendiri. Makanya saudara, Alkitab betul berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dampak yang ketiga dari hati adalah terhadap perkataan. Yang keempat, dampak dari hati ternyata juga berpengaruh terhadap perkenanan Tuhan. Buka Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Dikatakan di situ, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ternyata saudara, berkenan atau tidaknya kita di hadapan Tuhan bukan karena kemampuan kita khotbah bagus, tidak. Bukan karena kita punya pelayanan hebat, tidak. Bukan karena kita punya suara bagus, tidak. Tapi bicara apa? Ini, hati. Saudara, kira-kira dalam ibadah, apa yang kita cari sebenarnya di sana? Contoh seperti kita ibadah sekarang. Saudara waktu berangkat dari rumah, tujuan saudara beribadah itu apa? Yang utama. Oke lah kita nyembah Tuhan ya, dengarkan firman Tuhan. Tapi ada satu lagi yang penting saudara, perkenanan Tuhan. Itu yang penting. Tidak ada gunanya kalau kita bisa nyanyi menyembah Tuhan lalu kita dengar firman Tuhan, oke kita ngerti, tapi perkenanan Tuhan tidak ada, itu nggak ada gunanya. Perkenanan Tuhan berarti apa? Waktu kita ada,
kuasa Tuhan, hadirat Tuhan itu menghampirimu, Bapak Ibu. Saudara percaya apa tidak, ada sesuatu yang supranatural tadi waktu kita nyembah itu turun di sini. Kuasa Allah ada tempat ini. Ya. Nah, itu akan hinggap pada orang yang hatinya bersih. Kalau saudara bilang nanti kau akan dapatkan urapan itu, apa saja kau kerjakan pasti akan berhasil. Tapi kalau hati kita nggak bersih, bagaimana kau bisa memberkati? Ditambah lagi ada kepahitan itu. Salah satu bukti perkenanan Tuhan apa, saudara? Pada waktu kita bekerja, Tuhan menyertai. Pada waktu kita berdoa, Tuhan jawab. Tapi kalau hati kita nggak beres, apa yang terjadi? Buka Mazmur 66 ayat 18. Mazmur 66 ayat 18. Kita beribadah supaya kita mengalami perkenanan Tuhan. Bukan masalah berkat. Kalau perkenanan Tuhan itu luas sekali, saudara. Kita bisa mengalami jamahan, ada kesehatan kita, berkat Tuhan, ada hikmat banyak. Nah, tapi kalau hati nggak beres, doa itu nggak akan didengar Tuhan. Ibadah itu sia-sia. Mazmur 66 ayat 18 dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi yang kami banyak tangani dalam kasus pelepasan, saudara ya. Orang-orang kami doakan pelepasan, kalau nggak beres, perhatikan, santet itu tidak akan lepas, sakit itu nggak akan sembuh, percaya lagi. Kalau saya mau cerita kasus banyak, karena kita di bagian konseling pelepasan. Maka saudara, jangan main-main dengan hati. Kalau saudara jaga hati, maka perkenanan Tuhan itu hadir. Amin, saudara. Waktu kasus pernah kami nangani ada satu keluarga, suami istri ini bertengkar di sebelum pandemi, saudara ya. Sampai akhirnya si suami itu mau gugat cerai. Terus istrinya minta nasihat ke saya. Saya bilang, Pak, Bu, saya nggak setuju kalau ibu cerai. Apapun alasannya jangan. Biarkan yang sana salah, tapi ibu didapati Tuhan benar. Lama dia berpikir, saudara. Kenapa? Karena suaminya ini membawa namanya dia pinjam uang ke orang lain, saudara. Jadi gara-gara itu akhirnya si ibu ini nanggung hutang. Saya bilang, Bu, kalau sudah seperti itu ditambah lagi ibu cerai, ibu sudah menutup berkat ibu sendiri. Lama dia berpikir, akhirnya setelah berapa hari dia berpikir, dia ambil keputusan, dia sudah doa, Pak, saya ikuti, saya tidak cerai. Saya sudah ambil keputusan dengan anak-anak saya akan ampuni suami saya akan doakan suami saya, dan apapun yang terjadi saya serahkan pada Tuhan. Bagus, saya akan tunggu dalam doa. Nah, dia berusaha untuk jaga. Saudara tahu, nggak lama, hampir 2 tahun lah pergumulan itu. Setelah itu saudara, suaminya nggak macam-macam, nggak pernah lagi pinjam uang ke orang lain. Suaminya perlahan-lahan kena sakit kanker. Sampai waktu di foto itu kan anaknya datang di sana, masih jumpa-jumpa. Ini sok keruat, keruat. Jadi kelihatan begini. Ditambah lagi rupanya suaminya ini pernah nyantet, terekam sama CCTV rumah, saudara. Jadi ada tengah malam, mereka lihat siapa yang masuk. Jadi dia sengaja datang pakai helm, saudara, supaya nggak kelihatan CCTV. Lalu itu berkas seperti kayak kembang apa gitu dari rumah. Kuasa gelap yang dipakai itu menghantam kembali diri orang ini. Untungnya ibu ini tidak mau cerai. Kalau cerai itu ada dosa di hadapan Tuhan. Itu celak, saudara. Akhirnya saudara tahu, ibu ini mengalami pemulihan dari Tuhan. Usahanya mulai naik, saudara. Tapi yang lebih luar biasa, dia bilang, Pak, sejak saya ngampuni suami saya, hidup saya kok tenang. Saya tidur tuh bisa lebih nyenyak. Ditambah lagi, saudara, dia pernah waktu doa puasa mendoakan suaminya itu, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di kamarnya itu ada cahaya turun, saudara. Dan ada tangan turun begini. Lalu ada suara, akulah Tuhan Allahmu. Itu luar biasa. Kenapa bisa terjadi begitu, saudara? Karena dia mengampuni. Barang siapa yang suci hatinya, dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Jadi makanya kita harus jaga hati. Kenapa? Karena ini berdampak terhadap perkenanan Tuhan. Layak tidaknya kita beribadah, layak tidaknya kita pelayanan, bukan masalah talenta, tapi masalah hati. Itu yang keempat. Yang kelima, hati punya dampak terhadap kesehatan. Mari buka Mazmur 31. Mazmur 31 ayat 10 sampai 11. Kalau hati kacau, hati galau, ditambah lagi hati yang penuh kepahitan, maka tubuh ini pun juga akan sakit. Alkitab mencatat ada 3 penyakit yang pasti bersarang kepada orang yang gak beres hatinya. Kita lihat di sini. Dan ini diakui medis. Mazmur 31 ayat 10 sampai 11. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena apa, saudara? Sakit hati. Jadi sesak itu gak selamanya karena corona loh, saudara ya.
Itu sakit hati juga sesak napas. Terus, mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ada 3 penyakit terpapar di sana kan saudara? Sesak napas, sakit mata, dan sakit tulang. Itu diakui medis. Makanya orang kalau nggak beres hatinya, pasti tubuhnya akan juga sakit. Tapi sebaliknya, kalau hati kita sukacita, apa yang kita alami saudara? Buka Amsal 17. Ini ayat yang tidak asing bagi kita. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22 dikatakan di sana, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan sekedar obat loh Bapak Ibu ya, obat yang manjur, obat yang hebat. Obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya pernah ada doakan seorang bapak di daerah Jombang, saudara, sudah lama. Jadi waktu saya datang ke rumahnya saya kaget, karena bapak ini kurus. Maksud saudara sudah tinggal tulang sama kulit. Saya bilang, bapak kenapa bisa begini? Dia cerita, tolong doakan saja Pak, saya tidak tahu hidup saya ini bagaimana. Saya ini Pak sebenarnya berapa minggu lalu sudah mau sembuh. Jadi dia lupanya ada sakit kanker, saudara, saya lupa kanker apa. Nah, dia terapi sama dokter. Itu dia hadapi masa-masa terapi itu, sakit kankernya, itu dengan sukacita, dia nggak stres, saudara. Itu membuat akhirnya terapi itu yang harusnya direncanakan katakanlah 6 kali, 2 kali terapi, itu prosentasi kesembuhan itu naik cepat. Jadi semua obat itu berfungsi dengan baik, sampai dokter bilang, wah ini bagus Pak. Ya Pak dokter, soalnya saya selalu tiap kali memuji Tuhan sukacita. Jadi akibat dia sukacita, memuji Tuhan luar biasa, itu tubuhnya sehat, metabolisme tubuh itu terbentuk dengan bagus. Obat-obat apapun dikonsumsi bekerja dengan baik. Nah, sampai dokter bilang, ini Bapak sudah skala kesembuhannya itu prosentasenya sudah 90%. Nanti mungkin 1 kali terapi aja udah total kesembuhan. Nah, mau tunggu 1 kali terapi itu saudara, anaknya 1 orang satu-satunya bikin ulah, bawa lari uang orang. Terus gak tahu kabur di mana, rimanya ditelepon gak diangkat saudara. Nah, orang yang dilarikan uangnya ini debt collector. Datanglah ke rumah si bapak ini, gebrak-gebrak rumah saudara. Bayar utang itu, kirim preman saudara. Si bapak yang sudah posisi lagi terapi begitu, lihat begini, apalagi sampai diancam, nanti kalau kayak gini tuh rumah mau akan wah. Sejak itu langsung drop. Sampai dia bilang ini, saya tidak ngerti pengasuh itu, anak nggak tahu diri, nggak ada otak. Setengah mati kita biaya dia sekolah, tapi kok bikin begini, balasan kita sampai nangis. Saudara tahu, pas mau terapi yang terakhir, dokter heran, ya, kok jadi begini Pak? Drop semua. Karena sudah kondisi demikian, otomatis hati kalau sudah nggak ada gairah, nafsu makan sudah nggak ada. Sudah nggak ada lagi, tawa canda sudah nggak ada, murung aja, stres. Setelah saya doakan, saya pulang seminggu kemudian mati bapak itu. Makanya saudara jangan main-main dengan hati. Karena hati punya dampak yang kelima ini terhadap kesehatan. Saudara ingin sehat, jagalah hati saudara. Yang setuju katakan? Yang keenam, yang terakhir, dampak dari hati adalah terhadap kehancuran dan kesuksesan hidup. Orang bisa hancur atau sukses bukan karena masalah inteleknya, tapi ternyata juga dipengaruhi oleh hatinya. Nah, kita lihat yang pertama dari sisi kehancuran. Kondisi hati yang bagaimana yang membuat orang bisa hancur? Buka di dalam Amsal 28 ayat 14. Amsal 28 ayat yang ke-14. Yang keenam ini, hancur atau suksesnya kita ternyata dipengaruhi juga oleh hati. Nah, kita lihat dari sisi kehancuran. Hati yang bagaimana yang membuat kita bisa hancur? Amsal 28 ayat 14 dikatakan di sana, berbagai orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang apa saudara? Mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Mengeraskan hati berarti beban, keras hati. Saudara tahu ciri orang keras hati apa saudara?
ciri orang keras hati? Sudah tahu tapi nggak mau tahu, itu keras hati. Dan orang yang seperti itu, lihat, nanti kalau sudah dinasihati dia nggak mau tahu, dia akan tetap lakukan kesalahan yang sama, itu berulang. Sebabnya di mana? Di situ. Keras hati. Ini satu gandeng dengan sombong. Orang kalau sudah keras hati, ya makanya disebut sebagai keras kepala. Dinasihati nggak mempan, tinggal tunggu nanti hancurnya aja, itu pasti. Makanya kalau hati kita keras, sekalipun kita pintar, hancur. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah banyak temukan contohnya seperti ini ya. Orang-orang dinasihati bolak-balik tapi nggak mau berubah, ujungnya apa? Kacau. Nah, tapi juga hati bisa membuat kita sukses. Hati yang bagaimana? Mari buka di dalam Amsal 22 ayat yang keempat. Amsal 22 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Orang yang memiliki hati merendah, dialah yang akan sukses, Bapak Ibu. Saya percaya kita semua suka dengan orang rendah hati kan, Bapak Ibu? Ya. Siapa yang suka dengan orang sombong? Nggak ada. Kita semua orang suka dengan orang rendah hati. Orang rendah hati adalah orang yang selalu mau belajar. Yang kalau dinasihati dia pasti akan berkata, ya terima kasih. Kesaksian terakhir. Saya pernah baca satu artikel, saudara ya. Cuman kelemahan saya itu kadang-kadang kalau tahunnya, tempatnya, namanya kadang nggak ingat. Cuman ceritanya itu saya ingat. Supaya bisa diambil maknanya. Ada seorang rektor. Dia orang negro, saudara, orang hitam. Bapak ini memang pintar luar biasa, dia profesor. Dia waktu itu menjadi rektor salah satu universitas besar terkenal itu di daerah Amerika. Cuma saya nggak hafal nama depannya, saudara. Dan kompleks universitas ini di kompleks perumahan orang-orang kaya. Nah, rektor ini memang sangat sederhana, pakaiannya juga sederhana. Biasa saja, saudara. Dan dia kemana-mana, kalau apalagi ke kampus, dari rumahnya ke kampus itu cuma jalan kaki. Padahal dia punya mobil bagus, saudara. Dia juga orang kaya. Tapi bawaannya itu sederhana. Nah, dia ditempatkan di sana baru beberapa bulan, rektor baru, saudara ya. Nah, suatu saat bapak ini pulang. Nah, dia pulang jalan kaki. Nah, waktu dia pulang, dia melewati ada satu rumah seorang ibu yang terkenal paling kaya di komplek itu. Paling kaya. Jadi kalau sudah komplek orang kaya, dia paling kaya. Nah, ibu ini lagi kebingungan cari orang untuk potong kayu bakar. Karena waktu itu mau masuk musim dingin. Dia bingung siapa yang potong kayu bakar. Nah, lewat rektor ini sudah. Maaf saudara ya, biasanya kan orang kulit hitam itu dipandang rendah. Tambah lagi bapak ini sudah kulit hitam, bajunya sederhana. Padahal dia profesor, saudara, rektor. Lewat lagi jalan kaki. Lalu si ibu panggil, Pak, sini. Rektor dengan punya. Pak, bisa minta tolong Pak, Bapak potong kayu bakar saya. Si rektor itu lihat ibu itu, terus dia lihat jamnya. Oh ya, boleh bisa. Nanti saya bayar Bapak kok. Oh iya, ada apa? Akhirnya ya dipakai saudara ya, akhirnya terus diserahkan kapak, lalu dia mulai potong satu-satu kayu bakar. Nah, ibu ini punya anak gadis yang kuliah di kampus rektor itu. Anak gadis ini mau berangkat kuliah. Jadi waktu mau berangkat kuliah, dia buka pintu kamarnya mau keluar, dia kaget lihat rektornya di situ, langsung dia tutup pintu semua. Kok rektor ada di sini? Terus akhirnya dia ngintip, sudah lihat dari luar. Dari dalam dia ngintip. Dia bingung kok rektor ngangkat kayu bakar. Lebih bingung lagi waktu lihat mamanya yang cerewet, saudara. Sebelah situ Pak. Oh jangan situ, sebelah situ. Tahu lah kan ibu-ibu kan cerewet, saudara ya. Dia kaget, kok mamaku merintah rektor kayak gini lah. Dia nggak ngerti ada apa, dia tetap di dalam kamar, dia takut keluar, saudara ya. Setelah rektor pulang, baru dia keluar. Dia tanya, "Ma, itu tadi siapa?" Terus si mama bilang, "Nggak tahu, tadi ada orang kulit hitam tak suruh aja potong kayu bakar kita." "Mama tahu nggak, Ma? Itu rektorku loh, Ma." Mamanya kaget, "Mama nggak tahu loh, Nak. Mama ini kebangetan, mungkin tanya dulu lah. Itu memang rektor baru, tapi itu rektor baik itu. Memang dia selalu pulang jalan kaki. Mama ini kelewatan ini. Aku nggak enak, nanti mama datang ke kampus lah. Aku nggak sini, nggak bisa pergi ke kampus kelihatan begini." Waduh. Mamanya bilang, "Waduh, mama nggak ngerti lah." Besok pagi, saudara, si ibu ini datang ke kantornya rektor itu, ketuk pintunya, begitu dibuka, ibu ini setengah nyembah, saudara. "Pak, saya minta maaf Pak,
Saya minta maaf data kalau Bapak Rektor saya suruh-suruh kayak babu kemarin. Sampai kuku. Rektornya bilang gini, Ibu salah apa? Saya suruh Bapak seperti kemarin, saya maaf saya nggak tahu Bapak Rektor. Loh, ini Bu ya, kata Rektor. Ibu butuh bantuan, saya bisa bantu, salahnya di mana? Itu bagus. Itulah orang rendah hati. Setelah berapa hari kemudian, berapa bulan kemudian, ibu ini mendengar kalau rektor itu rupanya ada proyek di perguruan di kampus mereka itu ada dengan satu proyek besar, proyeknya pemerintah, dan mereka kekurangan dana. Dan proyek itu dipimpin oleh rektor itu. Si ibu begitu mendengar proyek itu dipimpin oleh rektor itu, semua dananya dia tutup sudah. Makanya betul dikatakan orang yang rendah hati, upahnya apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Hati yang rendah akan membuat kita sukses, tapi hati yang keras itu pasti akan hancur. Pilihan ada di tangan kita. Makanya saudara, betul firman Tuhan katakan tadi ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata kita pelajari hari ini ada 6 dampak dari hati. Yang pertama, kekuatan menjalani hidup. Yang kedua, cara pandang kita terhadap orang dan masalah. Yang ketiga, terhadap perkataan. Yang keempat, terhadap perkenanan Tuhan. Yang kelima, terhadap kesehatan. Lalu yang keenam adalah kehancuran dan kesuksesan hidup. Ayat terakhir, mari kita buka Amsal 4 ayat 23. Kita baca bersama-sama. Amsal 4 ayat 23, ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita tundukkan kepala dengan sikap doa, kita datang pada Tuhan. Saya undang rekan-rekan hamba Tuhan di musik leader sehingga bisa ambil tempat. Kita semua jemaat tundukkan kepala dan tutup mata. Pada waktu saudara tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Biarkan keyboard mengiringi lembut saat teduh kita sejenak. Saat kita tundukkan kepala dan tutup mata, disitulah kita koreksi diri. Coba periksa hatimu masing-masing, Bapak Ibu. Pagi ini, apakah ada yang mengganjal di sana? Pagi ini, apakah kau datang dengan tawar hati? Pagi ini, apakah kau datang dengan sakit hati? Coba lihat kesehatan. Coba lihat perkataan. Coba lihat bagaimana cara kau memandang hidup ini. Apakah seringkali kau pandang orang lain selalu salah, dan selalu salah? Apakah yang keluar dari kata-kata lidahmu adalah kata-kata yang tidak baik? Coba cek hatimu, Bapak Ibu. Kita sudah pelajari tadi bahwa hati kalau terganggu, 6 dampak yang luar biasa akan dipengaruhi olehnya. Makanya betul firman Tuhan tadi katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mulai hari ini ambillah keputusan, jaga hati saudara baik-baik. Jaga hati saudara baik-baik, karena ternyata hati itu punya dampak terhadap perkenanan Tuhan juga. Terima kasih Tuhan untuk nasihat Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan bawa pulang Tuhan, supaya kami diberikan hikmat, kami diberi kekuatan untuk menjaga hati kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami gak peduli akan hati kami, sehingga akhirnya kami bikin ulah, kami melihat dengan cara yang salah, kami berkata-kata dengan seenaknya, kami mengeraskan hati kami Tuhan, dan akhirnya kami seringkali temukan doa-doa kami gak dijawab oleh Tuhan. Tuhan ampuni kami. Mulai hari ini bersihkan, kuduskan hati kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Beri kami kemampuan untuk mengampuni orang-orang yang mungkin menyebalkan dan menyakitkan kami. Beri kami kemampuan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh hati kami boleh terjaga, dan dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih Bapa, hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau, dan hamba terbatas Tuhan. Hamba serahkan kembali kepada Kau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman-Mu, sempurnakan penyampaiannya, meteraikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, semua diberkati Tuhan, amin. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nason yang sudah melayani di tempat ini. Hari ini adalah hari yang spesial, Bapak Ibu. Hari ulang tahun gereja kita yang ke-13, tak terasa, saudara. Tanggal 8, bulan 8, berdiri tahun 2008. Sampai sekarang kita bisa tetap memuji Tuhan, tetap kita bisa menyembah, beribadah seperti biasa. Itu karena kemurahan kasih Tuhan yang diberikan kepada kita hari ini. Maka itu kita mau bersyukur sebentar ya, dalam momen ibadah ini sebagai ucapan syukur bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana. Tidak terasa, saudara, di awal kita memulai ibadah ini ketika kita masih di Babatan Pantai, ya, Babatan Pantai Barat 5, 37, Pak, gitu ya, sampai akhirnya kita di Raya Kertajaya. Di Raya Kertajaya di Darmopak dulu. Habis itu pindah lagi ke Jalan Pises. Habis itu lanjut ke Tunjungan Elektronik Center dan di sini tak terasa kita sudah 8 tahun sudah kita nyata. Oke, mari saya undang dulu semua pengurus. Maju semua, maju bersama di sini ya. Bu Lydia, Mary, Ewer, Marta, Buli, Indra, mari silakan. Silakan. Ayo maju. Ayo. Kita naikkan lagu kebangsaan kita. Kebangsaan. Mari, gak apa-apa sini. Kami bertumbuh di tempat ini.
kami berkamiling menjawab panggilanmu ya Tuhan, dipulihkan untuk memulihkan, jadi berkat bagi semua orang. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan Allah-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas sampai Engkau datang. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan Allah-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas. Haleluya, Ya, biarlah pujian ini menjadi doa kita, bahwa gereja ini benar-benar akan menjadi berkat, menjadi alat kemuliaan, menjadi gereja yang misioner untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tiup bersama-sama. Ayo 2, 3, ayo dijemput. Oke, silakan duduk semuanya ya. Potong kue simbolis. Oh, potong ini apa? Nasi kuning yang terima Pak Nason. Nah, kopong gitu. Umurkan. Bawa turun naik. Ya, kita akan secara simbolis ya. Ini yang motong tanya. Oh ya, saya kasih orangnya. Saya mau kasih sesuatu pada seseorang yang selama ini sudah ada di sini lah. Nah, ini mana ini? Jauh, pakai tangan, Pak. Jauh. Jauh ini. Sama si mana ini? Endoknya. Paling lawas ini ya. Sampai kuru kayak gini. Kepala suku ini ya. Oh ya, puji Tuhan ya. Kita sudah melewati, kita lanjutkan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca sang pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Oh, biar apa-apa. Di sini pengumuman. Kita bacakan dulu.
Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Yang dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita. Dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan perandaran para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Pengumuman Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, ibadah kita masih tetap seperti biasa seperti ini selama belum ada pengumuman untuk PPKM. Jadi Anda Bapak Ibu bisa lihat di Facebook Rumah Pemulihan, di Instagram Rumah Pemulihan H2O, dan bisa lihat di YouTube dengan siaran tunda di Rumah Pemulihan House of Healing H2O. Ya, jadi pengumuman Bapak Ibu untuk minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Jeffrey Welan, ya. Dan nanti setelah acara ini kita ada pelatihan untuk kameramen jam 12.30. Terus juga Jumat tetap ada kelas PA membahas tentang hamartologi. Kita mulai jam 7 via Zoom. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan Allah untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas sampai Engkau datang. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan Allah-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Buat Allah kita, kami bersyukur ya Tuhan, Kau telah pimpin ibadah kami dari permulaan pertengahan ke akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Sebelum kami berpisah, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, lawat negeri kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Terutama ya Tuhan, dengan situasi kondisi saat ini pandemik, Tuhan, Kau campur tangan. Biarlah program vaksinasi boleh berjalan dengan baik, benar, jujur ya Tuhan, benar-benar mengena bagi masyarakat, maupun program-program yang lain dengan situasi ekonomi saat ini Tuhan. Tuhan, pimpin ya Tuhan setiap anak-anak Tuhan untuk boleh bergerak sebagai pionir-pionir, melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan, bergerak untuk membangun negeri ini. Pakai ya Tuhan mulai dari pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil semua pejabat tertinggi hingga yang rendah, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan, Kau campur tangan, biarlah berikan kekuatan, semangat, kesehatan,
hikmat daripada Tuhan dan terutama takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan semuanya berpihak kepada rakyat ya Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka melakukan aktivitas ibadah mereka. Tuhan, lawatan-Mu, biarlah kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan, pembelaan-Mu dalam kehidupan rumah tangga mereka, pekerjaan, pelayanan Tuhan percayakan. Semuanya biarlah mereka merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, pembelaan, dan mereka boleh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami juga berdoa untuk pemilik tempat yang bisa memfasilitasi kami, untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya, anak-anaknya, Tuhan, cucunya Tuhan, istrinya Tuhan, dan semua pegawai yang ada di tempat ini dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan sendiri memberkati dengan kesehatan, semangat terus di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tetangga kiri kanan muka belakang sekitar tempat ini ya Tuhan, di Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Pabian Cantian, Kota Surabaya. Tuhan berkati mereka semua, supaya melalui apa yang Kau kerjakan ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Mereka melihat, merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu, Engkau menilik mereka ya Tuhan. Apabila ada yang sakit Tuhan, kami menyatukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hidupkan, yang ada masalah Tuhan Kau berikan jalan Tuhan, supaya mereka boleh melihat pembelaan-Mu. Kau cetak mereka menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga setiap program gereja dengan situasi kondisi saat ini Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami terobosan, berikan kami segala sesuatu untuk kami boleh mengerjakan tetap gereja ini bisa eksis untuk memberkati wilayah, untuk melakukan sesuatu yang baik di tempat ini, di wilayah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Mari saudaraku angkat kedua tangan ini sebagai tanda kuatnya berharap dan bergantung pada Tuhan. Dan sekarang terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu. Roh Kudus beserta denganmu. Semua yang percaya katakan happy birthday, happy birthday.